Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Selasa 4 Januari 2022. Ya, kita sudah memasuki hari keempat dari tahun 2022 dan kita akan terus tetap belajar kebenaran firman Tuhan melalui pesan gembala yang disampaikan setiap hari Selasa pukul 6 sore. Ya, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami dan memasuki tahun 2022 ini. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu semakin nyata dalam hidup kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang mengasihi Engkau. Biarlah setiap kami memiliki rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami hendak belajar bagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalannya pemberitaan firman pada sore malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya harus mengatakan ya, dengan cukup prihatin, saya harus mengatakan bahwa terlalu sedikit kita bisa menemukan orang-orang yang tulus hatinya. Terlalu sedikit kita bisa menemukan orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya. Ya. Sehingga dari orang-orang seperti ini akan nampak dari aura wajahnya yang memancarkan keteduhan, ya, ketulusan. Dan kalau kita ada di sekitar orang-orang seperti ini, kita bisa merasakan damai, kenyamanan. Ya, tapi ya itu tadi yang saya katakan, terlalu sedikit kita menemukan orang-orang seperti itu. Nah, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita memasuki tahun 2022 ini, kita akan terus berjuang. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya bisa mewujudkan menjadi orang yang memiliki hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus, ya, sehingga keberadaan kita akan mewarnai hidup orang-orang sekitar kita. Ya, keberadaan kita akan mewarnai hidup banyak orang, dan yang jelas ya, keberadaan kita ditunggu, ya, kehadiran kita ditunggu oleh banyak orang. Dan mestinya Bapak Ibu Saudara, orang percaya harus bisa mewujudkan hal ini, ya, karena seringkali member gereja menyuarakan hal ini, ya, orang yang murni, yang bersih hatinya, yang tulus hatinya, itu diperlukan, sangat dinantikan oleh banyak orang untuk kondisi saat ini, ya. Tapi kenyataannya memang tidak mudah orang itu punya hati yang bersih, yang suci, yang di dalamnya mereka tidak pernah mengingat kesalahan orang lain, ya, yang di dalamnya orang tidak punya rasa dendam atau ingin membalaskan sakit hati yang telah dialami. Nah, ini orang-orang yang bersih hatinya, dia tidak pernah berpikir untuk membalaskan sakit hatinya terhadap mereka yang pernah melukai, bahkan mungkin mengkhianati. Memang kita mungkin masih ingat perbuatan orang lain yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita tersakitin, ya. Tetapi jangan itu kita ingat-ingat. Ya, ingat ya, kita tidak boleh mengingat-ingat. Tetapi memang kita tidak bisa melupakan sama sekali. Kita pasti masih ingat. Tapi jangan itu diingat-ingat dan akhirnya apa? Bisa menimbulkan hasrat untuk kita membalas. Nah, ini ya. Tapi kalau kita berjuang untuk melupakan, kita tidak punya hasrat untuk membalas. Nah, mestinya kita bisa pada posisi seperti ini, ya. Orang yang tidak dendam, orang yang bisa melupakan kesalahan orang lain, bahkan kita bisa melupakan mereka yang pernah mengkhianati kita, ya. Jadi orang-orang seperti ini yang tidak punya rasa dendam, yang bisa melupakan kesalahan orang lain, yang itu menyakitkan kita,
bahkan kita melupakan ya perbuatan orang-orang yang berkhianat pada kita, maka kalau kita bisa melakukan hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang mudah berbuat baik kepada siapapun. Ya, kita mudah berbuat baik pada siapapun, karena di dalam hati kita tuh tidak ada ya ganjalan-ganjalan itu, mengingat kesalahan orang lain, ya kejahatan orang lain, tidak ada. Sehingga kita lebih mudah untuk kita berbuat baik pada siapapun, dan kita bisa tulus terhadap siapapun. Nah, ini yang saya katakan, sifat ini mestinya ada di dalam diri orang percaya. Ya, saya belum lulus dalam hal ini, tapi saya mengerti. Dan ini kita harus berjuang. Jangan kita memanjakan perasaan kita. Nah, ini yang paling sering. Kita itu memanjakan perasaan kita. Ya, seringkali dari dalam hati kita ya, dari dalam hati kita yang paling dalam itu ada dorongan kuat untuk membalas. Ya, kalau toh kita tidak membalas secara frontal, kita mau mengambil sikap yang orang itu tahu bahwa kita tidak suka. Ya, misalnya kita cuek. Ya, kita ketemu orang yang pernah melukai kita, menyakiti kita, cuek atau buang muka. Ya, itu sama saja. Artinya di dalam hati kita masih ada sikap hati yang tidak tulus. Ya, mestinya tidak ada. Ya. Nah, orang-orang yang suka menyimpan kesalahan orang lain, orang-orang pendendam, itu sulit. Dia tidak mudah dia untuk memikirkan perbuatan baik bagi orang lain. Ya, sulit karena hatinya sudah dipenuhi. Ya, dia mengalami gesekan-gesekan dengan banyak orang, sehingga dia sudah tidak sempat memikirkan perbuatan baik apa yang harus dia lakukan. Padahal ini penting. Ya, makanya saya merenungkan hal ini. Makanya saya baru sadar kenapa orang sulit berbuat baik. Karena apa? Mereka kadang-kadang seperti patah hati, males. Ya. Karena dia pernah berbuat baik, ternyata orang yang dia perlakuan baik itu berkhianat atau justru menjelek-jelekan dia. Jadi dia menjadi orang yang malas. Nah, ini mestinya tidak boleh terjadi. Jangan karena kita pernah dikecewakan seseorang, terus itu akan membunuh hasrat kita untuk berbuat baik bagi banyak orang. Wah, ini salah. Kalau sampai ini terjadi, berarti misi iblis itu berhasil. Ya, misi iblis berhasil. Mencegah orang percaya untuk dia tidak berbuat baik pada sesamanya, mencegah orang percaya supaya dia tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya sudah, ini misinya. Maka saya katakan memasuki tahun 2022 ini, mari kita berjuang bagaimana kita memiliki hati yang murni, hati yang bersih. Ya, jangan kita menyimpan keburukan orang yang pernah dilakukan terhadap kita. Jangan kita selalu mengingat kejahatan-kejahatan mereka. Ya, bahkan akhirnya kita tidak mau bertegur sapa. Ya, kita tidak mau bertegur sapa, kita lebih cenderung untuk menghindar. Nah, ini kalau ini dibiasakan, ini merusak perkembangan jiwa kita. Ya, Bapak Ibu Saudara boleh percaya apa yang saya katakan, percaya deh. Kalau sifat seperti ini masih ada di dalam diri kita, ini merusak perkembangan jiwa kita. Akhirnya kita tidak pernah memikirkan berbuat baik untuk orang lain. Ya, bagaimana kita menjadi berkat, padahal kita itu didorong, orang percaya itu didorong, diarahkan untuk hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi karena sifat pendendam ini ada dalam diri kita, sulit itu diwujudkan. Ya. Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, ya, kita belajar dari kehidupan Daud, seperti yang pernah saya katakan, Daud di dalam Alkitab dikatakan bahwa dia adalah salah satu sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, dia katakan hamba-Ku Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Daud juga punya masa lalu yang kurang baik atau tidak baik. Tetapi
ternyata Daud bisa mewujudkan di akhir hidupnya, dia bisa mewujudkan suatu kehidupan yang itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa hal ini ada dalam diri Daud? Ya, tentu Daud memiliki kerendahan hati yang itu pasti. Ketika dia melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, dia ditegur Nabi Nathan, sekalipun dia raja, tapi dia tidak membela diri. Dia menyatakan dengan penyesalan, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, pertobatan Daud itu sungguh-sungguh. Karena setelahnya dia tidak melakukan hal itu lagi. Bahkan hatinya diarahkan untuk selalu berpaut dengan Tuhan. Ya, dan ini berbeda dengan kebanyakan orang percaya saat ini. Ketika mereka salah, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, dosa, dan diingatkan, ya, memang dia bertobat, tetapi pertobatannya itu tidak kuat. Sehingga akhirnya apa? Nanti satu saat dia akan melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, karena pertobatannya tidak tuntas. Beda dengan Daud. Ya. Saya harus mengatakan setiap kita tidak ada yang sempurna. Masing-masing kita punya kelemahan, masing-masing kita punya kesalahan. Tapi mari kita minimalisir kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Kita tekan supaya kesalahan-kesalahan itu bukan kesalahan-kesalahan mayor, dan itu tidak sering muncul dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Kalau mengingat kehidupan Daud, dia pernah jatuh dan dia menuai dari kesalahannya itu. Tapi ternyata dia adalah salah satu sosok yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita tanya, lalu apa istimewanya Daud di mata Tuhan? Ya. Apa istimewanya Daud di mata Tuhan? Nah, nanti kita lihat. Ya. Jadi perjalanan hidup Daud itu memang luar biasa. Setelah keberhasilan dia mengalahkan Goliat, ya, orang Filistin itu, nama Daud dikagumi banyak orang. Dikagumi banyak orang. Bahkan ketika dia pulang setelah mengalahkan Goliat itu, orang-orang Israel itu menyambut kemenangan Daud itu dengan gegap gempita. Ya. Dan karena sambutan orang-orang ini, sehingga membuat Saul jadi membenci Daud. Coba kalau lihat di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 ayat 7. Dan perempuan, mulai ayat 6 ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya. Jadi perjalanan Daud itu rupanya dia karena kesuksesannya itu membangkitkan kecemburuan, iri hati dari orang, dan dia itu Saul, raja. Ya. Inilah awal mula Saul itu membenci Daud. Ya, yang selanjutnya kita tahu bagaimana Saul itu selalu berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Jadi kelihatannya hal ini sepele. Ya, kelihatannya hal ini sepele. Apa yang diucapkan oleh para wanita itu, ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tetapi tidak demikian ditangkap oleh Saul. Saul merasakan, wah, ini membahayakan Daud. Dia sudah mulai dikagumi banyak orang. Jangan-jangan nanti kalau sudah dia kuat, dia bisa menyingkirkan saya sebagai raja. Jadi ada ketakutan yang ada dalam diri Saul, sehingga Saul itu seperti spontan, rasa bencinya terhadap Daud itu nyata. Ya, dan kebencian Saul terhadap Daud itu bisa ditangkap. Bukan hanya Daud saja yang tahu, tapi Yonatan anaknya tahu, para panglimanya atau para tentaranya, pegawainya juga tahu bahwa Saul sangat menghendaki kematian Daud. Ya, ya, ini pelajaran terbaik bagi kita adalah, ya, dari sifat Saul yang sakit hati karena Daud dipuji. Ya, ini pelajaran yang baik bagi kita adalah
yang seperti yang pernah saya katakan, kita ini harus rela. Kalau kita ini harus rela kalau ada orang lain lebih sukses dari kita. Mungkin keluarga orang lain lebih sukses dari keluarga kita. Orang lain lebih dipakai Tuhan daripada kita. Kita harus rela. Ya. Jangan kita cari atau berdalih yang ingin menjatuhkan mereka. Padahal pada dasarnya itu sifat iri kita. Tidak boleh. Ya, ini yang selalu saya tekankan. Kita harus rela kalau orang lain lebih berhasil dari kita. Keluarga mereka lebih berhasil dari keluarga kita. Mereka lebih dipakai Tuhan daripada kita. Kita harus rela. Jangan itu merangsang sifat iri kita, sehingga akhirnya kita tidak fokus bagaimana kita mengabdi bagi Tuhan dan apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Tetapi fokus kita bergeser. Bagaimana supaya orang lain itu tidak dipakai Tuhan. Kita sibuk untuk mencari kesalahan orang lain, menjatuhkan orang lain. Nah, ini menyedihkan. Ya, ini tidak bermartabat. Ya, sekali lagi kita harus rela, kita harus ikhlas. Ya, kita harus ikut senang kalau anak orang lain lebih sukses dari anak kita. Kalau karir orang lain lebih sukses dari karir kita. Ya, ini penting. Jadi kebencian Saul terhadap Daud itu begitu jelas dan banyak orang tahu hal ini. Bahkan Saul mengatakan pada anaknya dan semua prajurit supaya Daud harus dibunuh. Dan ini tidak hanya diucapkan, tetapi beberapa kali Saul mengusahakan bagaimana dia bisa membunuh Daud, tetapi gagal. Ya, pernah dia melemparkan tombaknya yang diarahkan Daud, tapi Daud tetap lolos. Dan ini beberapa kali Saul berusaha untuk ini. Ya, karena tekad yang begitu kuat untuk membunuh Daud ini, sehingga Saul pun tega untuk membunuh Yonatan, anaknya sendiri, karena Saul melihat bahwa Yonatan itu berpihak pada Daud. Coba bayangkan, ngeri nggak orang? Ya, karena begitu kuat keinginannya untuk menyingkirkan Daud, sampai Saul tuh rela untuk membunuh Yonatan. Karena anaknya Yonatan tuh dia punya nurani yang bersih. Dan Saul tahu bahwa Yonatan tuh ada di pihak Daud. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 20, ya. 1 Samuel 20 ayat yang ke-31 sampai 33. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Ini dikatakan Saul kepada Yonatan. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Jadi sifat iri yang kuat itu seringkali mematikan nalar, akal sehat kita dimatikan. Ini bahayanya. Ini bahaya. Coba kita renungkan aja. Seorang ayah rela membunuh anaknya karena anaknya memiliki nurani yang bersih. Itu dia membela orang yang dimusuhi oleh ayahnya. Coba saya merenungkan, waduh, ini bahaya. Ya, jadi sifat seperti ini kalau sampai ada di dalam diri orang percaya dan dia tidak berhasil memadamkan sifat iri ini, wah, ini bisa menjadi jerat. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun dia ada di lingkungan pelayanan, bahkan sekalipun dia menjadi hamba Tuhan. Kalau sifat iri masih dipelihara, masih didiamkan bertengger di dalam hatinya, tidak mungkin dia akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, coba kita renungkan. Mari kita berusaha untuk memiliki hati sebersih-bersihnya. Kita harus tulus memuji keberhasilan orang lain. Ya, saya tuh senang kalau lihat saudara saya, ya saudara kandung, ponakan atau siapapun berhasil, saya senang. Dan itu tulus saya sampaikan. Ya, karena paling tidak kalau mereka berhasil, mereka sukses, itu paling tidak kita itu sudah seperti tidak dibebani.
Ya, coba kalau kita bisa membayangkan, kalau orang-orang dekat kita, saudara kita, ponakan kita, saudara kandung kita, semuanya hidupnya berantakan. Coba apa yang kita bayangkan. Terus kita sendiri yang berhasil. Ya, kita kan akhirnya direpotin. Ya, sekalipun kalau toh direpotin, kita tidak bisa menghindar. Kita hanya minta pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, mana orang-orang yang pantas kita tolong. Ya. Jadi makanya Bapak Ibu saudara, mari kita berjuang berusaha untuk memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Ya. Ini orang yang iri itu sampai rela membunuh anaknya demi menuruti nafsu jahatnya untuk menyingkirkan Daud, sampai anaknya Yonatan dilempar tombak. Ini kan menyedihkan. Ini menyedihkan. Ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita ada di posisi Daud. Coba Bapak Ibu Saudara membayangkan, Bapak Ibu Saudara ada di posisi Daud, dan Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang ini mau membunuh saya. Ini mau membunuh loh. Bukan hanya merugikan atau berkhianat, ya, atau membuli. Ini tidak. Ini benar-benar membunuh nyawa kita. Nah, kadang-kadang kita itu, orang lain tidak ada niat membunuh kita, tapi kita diperlakukan tidak nyaman, kita diperlakukan mungkin tidak adil, kita udah waduh emosi. Nah, Daud ini mau dibunuh. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 24. Ya, pas 1 Samuel pasal 24, ya. Kemudian Saul, ayat 3. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orang di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba itu, domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orang yang duduk di bagian belakangnya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ya. Jadi pengikut Daud itu memprovokasi supaya Daud itu mau membunuh Saul, ya, karena gerah. Mungkin bagi pengikutnya Daud itu dia gerah atau jengkel, karena berkali-kali Saul ini berusaha untuk membunuh Daud, pimpinannya. Maka ketika Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, karena itu bisa dilakukan, tapi Daud memilih untuk tidak melakukan. Dia tidak melakukan, dia hanya memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ya, lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menyembah dia, sebab dialah orang yang diurapi. Coba, Daud ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia memilih tidak melakukan. Ya. Jadi sekalipun punya kesempatan membunuh, Daud tidak melakukan. Dia masih mengasihi Saul itu. Artinya apa? Di dalam diri Daud itu tidak ada dendam sama sekali. Dia pernah dilempar tombak berapa kali? Coba. Kalau saudara ada di posisi Daud, pasti nggak sabar. Daripada saya dikejar-kejar orang macam Saul ini, mendingan dia saya bunuh duluan, udah selesai. Itu kan pikiran kita yang tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi Daud itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia tidak terprovokasi oleh pengikutnya. Ya, kita lihat Saul benar-benar mengerahkan kekuatannya untuk membunuh Daud. 3.000 orang pilihan yang mencari Daud. Bayangkan. Tapi disinilah kita mengakui bahwa penyertaan Tuhan atas orang-orang yang bersih hatinya. Ingat, penyertaan Tuhan atas orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang suci hatinya, tidak perlu diragukan. Tuhan menyertai Daud karena Tuhan tahu orang ini murni hatinya, tidak ada dendam di dalam diri orang ini, tidak ada hasrat untuk membalas, niat untuk mencelakakan orang yang nyata-nyata menghendaki kematian. Coba, kadang-kadang kita itu orang tidak menghendaki kematian kita, tapi kita tuh dendamnya minta ampun. Daud itu yang jelas-jelas mau dibunuh nggak dendam. Coba, mari kita belajar dari ini. Makanya Daud itu menjadi orang yang
karena ternyata teruji dia punya sikap hati yang murni, hatinya bersih. Ya, dia tidak mau gegabah melakukan menuruti hawa nafsu. Kita belajar dari itu. Ya, mari kita berjuang untuk memiliki hati yang murni, hati yang suci. Ya, ini harus dilatih, harus dilatih. Bapak Ibu Saudara, dibuat nyaman orang lain, kita tetap kokoh. Dirugikan, kita tetap bisa tulus. Dijelek-jelekin, kita tetap bisa memeluk. Ya, kita berkali-kali dirugikan, ada kesempatan Tuhan gerakkan untuk menolong, kita tetap tolong mereka. Ya, ini bukan pekerjaan mudah, ini berat, tapi harus dibiasakan. Ya, menghadapi menjelang akhir zaman ini, banyak orang akan berbuat tidak baik. Ya, yang tadi di depan saya katakan, kita sulit menemukan orang-orang yang tulus hatinya, yang bersih hatinya. Tapi kita mau menjadi salah satu orang yang memiliki nurani yang bersih, nurani yang suci. Dan orang-orang seperti ini, mereka akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Ya, berbahagialah orang-orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Dia akan mudah berinteraksi, dia mudah bersekutu dengan Tuhan karena hatinya suci. Orang-orang yang hatinya busuk, orang-orang pikirannya banyak jahatnya, sulit bersekutu dengan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat firman-Mu. Kami mau belajar seperti Daud, tidak punya sifat dendam. Sekalipun ada orang-orang yang membenci, berkhianat pada kami tidak dendam. Kami mau tetap berjuang untuk memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang murni. Karena inilah awal untuk kami bisa membangun intimasi dengan Engkau ya Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.